aja. Jadi di sini tuh aku tadi udah sempat baca-baca kan materinya. Terus aku jujur merasa materinya tuh sebenarnya kalau detail dari PPT-nya tuh kayak cukup banyak gitu kan. Kayak aku ngerasa kalau bener-bener aku jelasin step by step dan kayak literally everything itu kayaknya sangat-sangat nggak cukup gitu waktunya. Terus jadinya aku kayak come up with eh gimana kalau misalnya at least output dari kalian ini bisa ngerjain soal dengan benar gitu. Jadi nggak harus benar paham dan ahli dalam fisika, tapi at least kalian tuh bisa paham dengan mengerjakan soal atau fisika itu. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Jadi materi yang pertama tuh aku tadi lihat itu tentang hukum Newton. Itu maaf ya kalau tulisan aku agak jelek. Hukum Newton ini sebenarnya ada tiga, cuma yang paling sering kepake cuma dua. Oke, hukum Newton yang pertama hukum Newton pertama itu bunyinya adalah sigma F sama dengan nol. Oke, ini rumus dipakai kalau kalau diem, bendanya tuh diem. Terus hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M kali A. Ini rumus dipakai kalau bendanya tuh gerak. Oke, sebenarnya ini aja sih cukup gitu. Cuma sebenarnya tuh kayaknya yang aku lihat dari soal-soalnya kayak kalian nggak pakai hukum Newton 2 deh. Jadi bakal mostly bakal pakai hukum Newton 1. Oke, terus itu ini jadi aku masih jelasin ke konsep dasar dulu ya, karena nanti tuh soalnya aku pengen kasih unjuk soal yang kayak kurang lebih bakal akan dibahas sedikit gini. Nah ini aku ngambil dari diktat kan, terus ya beginilah kurang lebih soalnya. Nah dari sini kan kelihatan tuh ada gaya, terus ada ini nih 3 4 5 tuh segitiga istimewa untuk Pitagoras dan semacamnya. Ada sudut juga, jadi bakal berhubungan dengan trigonometri. Terus ini ada vektor, terus nanti bakal ada proyeksi-proyeksinya. Jadi sebelum kita masuk ke itu semua, mari kita membreakdown satu-satu materi yang akan kita bahas. Oke, ini. Nah ini hukum Newton 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke trigonometri. Metri. Nah, ini tuh sebenarnya definisinya tuh apa sih? Kan kalian tahu kan ada sin, ada cos, ada tan. Nah, ini tuh sebenarnya tuh kayak jembatan doang. Jembatan antara sudut dengan sisi, perbandingan sisi. Jadi, perbandingan sisi itu kalian bisa notasikan dengan sin, cos, dan tan gitu. Jadi kayak misalnya sin 30 derajat itu kan 1/2. Berarti itu kayak dia tuh punya segitiga siku-siku yang perbandingan depan dengan apa namanya miringnya itu 1/2 begitu. Oke, kita trigonometri ini tuh ada kalau yang apa ya kayak bahasa simpel dari gua tuh kayak dia tuh ada dua fungsi. Kita tuh bisa nyari nyari sudut, nilai sudut dari perbandingan sisi. Ya. Nah, contoh kalau misal ada segitiga siku-siku dengan eh, sudutnya theta, terus depannya nih misalnya A, terus ininya B, terus ini ada C. Nah, kita tuh pengen melihat value ini. Atau langsung aja deh ya. Contoh. Kayak gini. Ini misal ini 3, ini 4, ini 5. Nah, ini tuh ya udah sin theta itu depan per miring. Depan yang ini, miring yang ini samping. Aku tulis aja ya. Sini depan. Nah, sini nih depan per miring. Atau sin demi. Berarti 3/5. Cos theta itu sami 4/5. Tan itu desa. Depan per samping. Berarti
3/4 ya. Oke, terus kita bisa juga nyari nyari sisi dari sudut. Ini lebih tepatnya perbandingan sisi ya. Nah, kalau kita nyari sisi dari perbandingan sudut, ini tuh kayak biasanya tuh untuk sudut-sudut yang istimewa. Jadi, eh misalnya ini ada sin, ada cos, ada tan. Nah, kalian tahu yang sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat, dan 90, 60 dulu deh. 60 derajat, terus 90 derajat. Sebenarnya sih, aku yakin kalian semua udah paham sih. Cuma nggak apa-apa lah ya, aku jelasin sedikit lagi. Nah, ini sin nol ya nol, ini setengah, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini satu, ini kebalik, setengah akar 3. Ups, setengah akar 3. Ini sama setengah akar 2 lagi, ini setengah, ini nol. Terus kalau ini tinggal dibagi aja, nol, apa, sepertiga akar 3 ya. Terus ini satu, terus ini, gimana sih, akar 3 ya? Iya, ini tak hingga. Nah, ini dihafalkan aja. Sebenarnya pasti ada juga nanti kalau kalian cari di internet atau. Kenapa tuh? Sepertinya tidak ada. Oh iya, BTW, disclaimer, kalau kalian emang mau langsung nanya aja ya. Kayak langsung raise hand gitu. Terus langsung unmute juga nggak apa-apa. Kayak, Kak ini gimana, gimana, gimana gitu. Terus kalian kalau mau coret-coret ini papan tulis juga nggak apa-apa gitu. Biar gue bisa lebih paham kayak kalian tuh nanya di bagian mana gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke bagian vektor. Nah, sekarang tuh vektor, aku pengen bahas tentang penjumlahan vektor dulu. Oke, Wirza, terima kasih, Raswana. Nah, jadi gini, kita masuk ke penjumlahan dulu ya. Penjumlahan. Vektor tuh kalian paham lah ya, vektor itu suatu nilai yang memiliki arah gitu ya. Simpel. Penjumlahan itu kayak misal ada gaya ke sini 10 Newton atau enggak Newton lah, 10 aja gitu. 10 satuan gitu. Terus ditambah ke sini 5 gitu. Nah, berarti dia makin jauh kan ke sini 15 gitu. Terus kalau misalnya ada ini 10 terus ditambah ininya ke arah sini 5 berarti dia jadi cuma ke sini tapi cuma 5 sisanya gitu. Ya kan? Atau jangan ya gitu. Gampang sih sebenarnya. Terus kita lanjut ke sini. Jadi itu penjumlahan sekarang tuh eh penguraian. Penguraian nih yang sebenarnya paling banyak banget dipakai. Nah, penguraian ini aku langsung ngambil contoh soal aja. Misal ini, terus ini sudutnya 30 derajat. Jelek kalau merah. 30 derajat. Nah, ini eh jadi itu kita pengen mengurai ini tuh misalnya ini 100 Newton. Apa ya istilahnya tuh ya? Atau nggak apa deh langsung aja. eh ini tuh jadi penguraian 100 Newton. Kita tuh pengen uraikan ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, jadi tuh gini. eh kita melihat di sini ada sudut kan. Di sini ada sudut. Nah, kita tuh lihat sudut ini tuh diapit sama apa dengan apa. Ini diapit dengan yang 100 Newton dengan yang garis di bawah sini kan. Nah, garis yang di bawah sini maka itu adalah cos. Ini yang ya udahlah cara cepat aja. Jadi kalau kita mau urai ini 100 Newton. Berarti ini bawahnya bakal jadi 100 kali cos 30. Kalau yang ke atas berarti ya udah sebaliknya aja. 100 kali sin 30. Oke. Nah, terus di di apa ya istilahnya tuh di kalkulasi aja sin 30 tadi udah aku kasih tau di tabel itu setengah nilainya berarti 100 kali setengah 50 Newton. Terus kalau yang bawah 100 kali
adalah 100 Newton pasti. Bakal balik lagi soalnya. Oke. Ah, terus ada lagi nih. Ya apa ya? Kayak vektor. Kita tuh menentukan suatu arah, tapi cuma bentuk panjangnya tuh cuma satu. Hmm, kalau mau kasih contoh, rumus vektor unit vektor itu adalah hmm, gimana ya ngelogoin x per gini deh, maaf, fx per total f ditambah fy per total f juga. Jadi kalau kita mau tahu unit vektor yang ini, fx-nya kan 50 akar 3 tadi ya. Nah, ini dibagi sama 100. Nah, terus yang fy ini 50 dibagi sama 100 juga. Terus yaudah ini bakal dapat hasil dikalkulasi kayak biasa. Terus sekarang momen gaya. Nah, kalau momen gaya ini kayaknya aku langsung ngasih rumus dulu deh. Rumus momen gaya itu adalah F kali D. Jadi momen gaya ini kayak kalau misalnya ada batang terus dia dikasih gaya, terus gayanya tuh sama, pindahin aja. Gayanya tuh sama dari sini misalnya 10 Newton, terus ini juga 10 Newton. Oke. Terus di sini jaraknya tuh adalah 8 meter misal gitu. Nah, eh tambah lagi dah. Nah, 20 Newton di sini misal. Terus sama di sini deh, 20 Newton. Jarak ini 2 meter. Jarak antara gaya ya. Nah, di sini tuh kita bisa melihat ada dua pasang gaya. Ini dengan ini tuh sama kan? 10 Newton, 10 Newton. Terus sama 20 dengan 20. Nah, ketika ada dua gaya yang sama dan dia berjarak, ada jaraknya. Nah, ini tuh bisa kita tinggal kasih rumus aja, masukin ke rumus. Misalnya kita M1 itu kayak buat yang 10 Newtonnya ya. Berarti kan ini rumusnya F1 kali D juga. M1 ini, F1-nya adalah si 10 ini. Jadi 10 kali jaraknya adalah 8. Ini jadinya 80. Ini buat yang pertama. Terus M2 itu, oh di sini gue hampir lupa, maaf. Di sini tuh ada konsep namanya CCW dan CW. CCW ini counterclockwise dan CW ini clockwise. Jadi kalau misalnya kalian lihat jam, jam itu kan berputar ke arah sini ya, benar kan ya? Nah, ini dia clockwise. Clockwise itu putarannya ke sini. Kadang tuh kalau di soal sebenarnya tuh kalian tuh patok dari awal kalian mau minus atau positif tuh yang mana gitu. Cuma biasanya orang tuh clockwise itu negatif gitu. Terus kalau clockwise berarti counterclockwise arah sebaliknya gini. Nah, ini positif biasanya. Nah, sekarang kita lihat yang 80. 80 ini ada gaya ke sini, ada gaya ke sini. Berarti kelihatannya bakal counter clockwise. Oke. Berarti dia positif. Udah. Terus kalau yang M2 ini 20 kali 2 ya. Ada paham lah ya insya Allah. Nah, ini 40. Nah, karena dia clockwise, dia negatif. Gitu. Terus kalau untuk M total, sigma M berarti tinggal 80 kurang 40 sama dengan 40. Karena dia positif, artinya dia counter clockwise. Gitu. Oke. Maaf gue agak cepat kayaknya ya. Karena sedikit mengejar waktu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak guys? Insya Allah paham. Oke, makasih Patin. Kalau ada yang mau nanya, langsung nanya aja, oke? Nggak usah sungkan-sungkan. Sekarang kita langsung masuk ke latihan soal aja ya.
Nah, ini dia. Soal pertama. Express each force acting on the pipe. Pipe-nya yang ini. Oke, kelihatan lah ya. Terus, ih, kenapa sih? Lah, del. Nah, oke. The pipe terus uh, express each force acting on the pipe assembly in Cartesian vector form. Cartesian, Cartesian yang mana tadi? Yang ini ya. Cartesian bentuknya kayak gimana? Kayak gini. Oke. Jadi kita disuruh cari si ini masing-masing tuh gimana dalam bentuk Cartesian. Terus buat tambahan paling jumlah aja sih biar tahu resultannya ya. Oke. Jadi ide pertama adalah kita melihat dulu. Pertama tuh ada diagram gaya. Gue biasanya tuh suka pertama tuh selalu bikin diagram gayanya dulu biar kebayang. Tapi diagram gaya ini kalau di konteks ini tuh lebih enak tuh kayaknya dipisah ya. Jadi tuh di sini kan ada dua gaya ya guys. Ada 600 lb sama 400 lb. Oke, cuma dua gaya itu doang. Nah, berarti dua-duanya itu kita pisah dulu biar kita bisa urai pakai penguraian vektor yang tadi udah di atas ini. Oke. Nah, di sini mari kita urai. Sel ini 600 lb. Terus di sini ada katanya tuh 345 nih. Agak gedein lagi deh. 345. Nah, di sini eh diagramnya baru satu. Coba lagi yang bawah tuh gini. Mana? Agak susah gambarnya. Sih, bayang lah ya dia ke bawah gitu. Nah, terus gini. Sekarang kita fokus ke yang satu dulu. Jadi ini akan kita bawahin dulu. Ih, wow. Kenapa ya dia kayak gitu? Oke. Sekarang kita fokus ke yang pertama dulu. Ini gayanya 600 lb ke situ. Dan dia tuh di bidang X dan Z. Ya kan? Kita pengen bikin dia jadi Cartesian vector form. Di sini tuh kita harus nyari sudutnya dulu kan. Karena kalau yang tadi aku bilang di sini, dia kan ada gaya dan ada sudutnya. Ini ada gaya dan sudut. Nah, sudutnya kita belum tahu. Nah, kita pakai info dari trigonometri ini. Kita misalin sudut ini tuh theta, berarti sudut dari sini ini juga theta. Sesuai matematika ya, yang namanya tuh sejajar atau apa gitu. Nah, kita cari dulu sin kostannya. Kalau misalnya ini 3, ini 4, ini 5, berarti sin depan per miring ya. Sin theta, berarti 3/5. Cos theta, 4/5. Tan sebenarnya nggak kepake sih di sini, jadi ya udah nggak usah dihitung ya. Nah, sekarang kita urai kayak biasa. Yang ke bawah, dia mepet sama, diapit sama theta. Jadi, dia cos ya. Ini kita misalnya namanya F1X. Yang ke atas ini F2X. Sorry, astagfirullahaladzim. F1Y. Nah, F1X itu rumusnya berarti F1 dikali sama, karena dia diapit sama theta, dia yang mengapit theta berarti dikali cos theta. Nah, kita langsung hitung aja F1X berarti F1 600 lb dikali cos theta-nya 4/5. Masukin deh. 4/5. F1X nilainya adalah 480 lb. Ya, gue mau cepet-cepetkan dikit. Oke, terus yang di sini.
Maaf, ini tuh jangan Y. Jadi di sini tuh Z karena ini tuh sumbu Z ya guys. Ini juga ini F1X, F1Z. Nah, terus di sini F1Z, F1 kali berarti sini satu Z adalah 600 kali sin theta berapa? 3/5 ya? 3/5. Berarti F1Z adalah 360 LB. Dapat. Nah, sekarang kita ekspres dia menjadi Cartesian form. F1 pakai garis di atasnya, oke? Nah, di sini eh arahnya tuh ke arah sumbu X dan sumbu Z. Berarti X, Y, Z itu I, J, K. Berarti kalau misalnya cuma X dan Z berarti I dan K doang ya. Nah, kalau yang ini X berarti 480 I. Oke. Oh ya diingat juga ya kalau ini tuh ke arahnya positif, ini positif, ini positif. Berarti kalau ke bawah negatif. Nah, ini 480 I ditambah 0 J ditambah 360 K. Ini juga dikasih topik biasanya. Dapat ya, F1. Nah, sekarang kita cari yang F2. Nah, ini. Nah, kalau ini di sini tuh jadi kayak kalian tuh mengurai vektor kan? Jadi tuh penguraian tuh kan pakai satu gaya dan satu sudut gitu ya. Kalau yang ini. Nah, ini karena masih di dua dimensi gitu. Tapi kalau udah tiga dimensi, kalian tuh berarti perlu tiga sudut gitu. Di sini ada berapa sudut? Ada 60 derajat, 120 derajat, dan kita butuh satu lagi. Jadi tiga sudut itu komponennya adalah sudut antara si gaya dengan kita butuh, gue tulis aja deh. Ini hapus dulu dah. Butuh tiga sudut. Namanya alfa. Itu udah dapat ya 60 derajat. Terus beta belum dapat. Terus gamma itu 120 derajat. Nah ini eh, antara diapit, diapit oleh sumbu X. Kalau ini sumbu Y, ini sumbu Z. Oke. Nah, terus gimana caranya kita dapat B? Ada rumus. Rumus, gue nggak tahu cosinus saja namanya. Rumusnya adalah cos alfa kuadrat ditambah cos beta kuadrat ditambah cos gamma kuadrat sama dengan satu. Oke. Berarti kalau cos alfa, berarti kita masukin cos kuadrat ini 60 derajat. Ini cos kuadrat. Ini betanya itu adalah, kita nggak tahu. Ini gamma, masukin 120 derajat. I, setengah satu. Cos 60 itu setengah, berarti dikuadratin jadi 1/4. Ditambah cos kuadrat beta ditambah cos 120 itu eh, minus setengah ya. Jadi minus setengah dikuadratin jadi 1/4 juga. Itu di kalkulator aja ya kayak cos 120 kayak kenapa minus setengah gitu ya. Oke, terus di sini kalkulasi kayak biasa aja. Cos kuadrat beta ini seperempatnya pindahin ke kanan semua. Seperempat min seperempat. Berarti cos kuadrat beta adalah setengah. Cos beta adalah seperakar 2 yang artinya beta adalah 45 derajat. Oke. Nah, berarti kita udah dapat tiga komponen sudut. Kita ulang lagi. Komponen sudut.
alfa 60, beta 45, gamma 120. Nah, kalau di sini ini tuh udah tinggal bikin penguraiannya. Nah, penguraian vektor dilakukan penguraian. Kita tuh kan pengen ngurai ini menjadi fx, fy dan fz. Nah, kalau untuk yang fx kita berarti ini kan karena f2 kita masuknya ini f2x ya gitu. Kalau f2x itu tuh f2 kali cos yang alfa. Karena alfa ini sumbu x. Oke. Sama kok buat semuanya juga gitu. Nah, ini F2 berarti kita masukin aja 400 kali cos alfa berapa? 60 derajat. Berarti ini 400 kali setengah. Berarti nilainya adalah 200. Tadi satuan apa? LB ya? LB. Aman kan ya tadi dari tadi gue LB. Takut kebalik Newton. Fx sama 200 LB. Nah, sekarang F2 F2Y. Kalau F2Y ini berarti F2 kali cos beta. Ini 400 kali cos 45 derajat. Jadi 400 kali setengah akar 2. Ini F2Y sama dengan 200 akar 2 LB. Terus buat yang Z, F2 kali cos. Nah, di sini nih, di sini ada sedikit perbedaan karena 120-nya ini tuh jauh gitu loh. Dia di atas 90 derajat. Nah, kalau dia di atas 90 derajat, artinya tuh kayak dia tuh nggak lagi di sumbu yang betul. Jadi si gaya F2 ini kan di bawah. Jadi kalau secara kita lihat dari sumbu Z, dia tuh ada di sumbu Z negatif kan, lebih cenderung di sumbu Z negatif gitu. Nah berarti harusnya sudutnya tuh di antara sumbu Z negatif dengan gayanya gitu, bukan sumbu positif. Nah tapi kalau yang lain kan yang X, nah ini kan sama sumbu X positif, ini juga sama sumbu Y positif, jadi aman. Nah, kalau yang ini kita cari sumbu Z negatifnya. Berarti 180. Kan total segini 180 ya. 180. Berarti 180 kurang 120. Yaitu 60 derajat. Jadi di sini 180 kurang gamma. Oke. F2Z. F2. Masukin aja langsung. Oke, 400 kali cos 180 kurang 120. 2Z 400 kali cos 60. Berarti ini F2Z sama dengan 200 ya. Jangan dulu dah. Biar rinci. F2Z 400 kali setengah. Berarti ini F2Z sama dengan 200 LB. Nah, kita udah dapat penguraiannya. Kita tinggal kasih ini Cartesian form ya. Kita tulis Cartesian form ya. F2. Yang yang X apa? Yaitu adalah 200 LB. Kalau yang Y 200 akar 2 ini. Kalau yang Z ini. Langsung aja ditulis ya. 200 I ditambah 200 akar 2 J ditambah 200 K. Sebenarnya ini udah jawabannya sih. F2. Astagfirullahaladzim. Betul, betul, betul. Makasih, Irza. F2-nya minus. Karena dia arahnya ke bawah ya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Sebentar, tapi gue juga pikiran. Kalau costnya langsung 120, sebenarnya dia jadi jatuhnya tuh minus setengah sih. Sebenarnya bisa aja ya langsung ya. Kalau gitu.
Oke, iya itu unik. Tapi ya udah, kita ini anyway lanjut aja nanti. Ini 120-nya negatif. Makasih Wirza atas koreksinya. Oke, berarti kesimpulannya Cartesian form itu F1 sama dengan 480i ditambah 0J ditambah 360K. F2-nya itu 200i ditambah 200 akar 2J dikurang 200K. Nah, terus sebenarnya kalau yang gue tangkap dari soalnya ya, ini sebenarnya udah sih cuma express each force acting on the ini dengan bentuk Cartesian. Sebenarnya ini udah harusnya ada jawabannya karena kita nggak ditanya resultan. Cuma kalau mau ditanya resultan juga nggak apa-apa sih. Kita totalin dulu aja. Hmm, kita total jadi 680i tambah 200 akar 2J kurang 560K. Terus ini tinggal dicari eh, resultannya. Nah, resultannya kayak tadi ya, akar 680 kuadrat tambah 200 akar 2 kuadrat ditambah kok ini derajat ya? Tambah 560 kuadrat minus. Sorry. Nah, ini tuh kalau dihitung jadi 753,66. Eh, apa sih kok 560 ya? Maaf, maaf, maaf. Coba maaf ya. Gue lagi agak jelek perhitungannya. 160 ya. Oke, terus ini hasilnya jadi 75. Tadi berapa sih? Maaf banget. 753,66 LB. Dapat deh. Terus ini juga. Set, 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 set. Terus Cartesian form yang ini juga. Oke. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak, guys? Udah 7 ya. Bang izin tanya, Boleh. yang F2Y kenapa pakai 4 F2Y itu kenapa pakai cos 45 derajat ya Bang? Aku masih agak ngerti. Kayak kenapa yang X itu 60, yaitu 45 sama itu aja sih Bang di antara dua itu. Oh, oke. Jadi gini, kita lihat ke sini lagi. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, di sini. Jadi di sini, ini tuh ada gaya 400 lb, ya kan? Jadi kalau kita mengurai vektor yang dua dimensi, kayak gini, kita tuh cuma butuh apa? Satu gaya dan satu sudut, ya kan? Sesimpel itu. Cuma kalau udah bentuknya tiga dimensi, kita kalau ngurai, itu tuh kayak jadi lebih ribet gitu loh. Kayak, kebayang nggak sih? Ini kan di bentuk tiga dimensi gitu. Nah, jadi kita tuh butuh tiga sudut. Nggak cuma satu doang, tiga sudut. Tiga sudutnya adalah, pertama, sudut di antara si gaya dengan sumbu X. Ini sumbu X kan. Nah, sumbu X-nya itu kalau bisa tuh sumbu X yang ada deh sumbu X positif aja deh biar biar fix ya. Dengan sumbu X positif. Berarti dia 60 derajat. Itu yang pertama, alfa 60 derajat. Terus dengan sumbu Y Y ini namanya beta. Terus kalau dengan sumbu Z itu yang 120 derajat. Nah, terus untuk cara mendapatkan tiap komponen F, oh, ini apa saja dah? Ini kocak maaf banget. Oke, ini F1, sorry, F2. Nah, kalau F2, ini kan berarti kan kita pengen apa namanya? Bikin ini jadi tiga kan? Tiga uraian gitu, uraian komponen vektor. Terus kita dapat tiga komponen sudut, yaitu alfa, beta, dan gamma. Buat dapat betanya tuh dari
dari sini tadi. Kalau dari sini paham nggak? Maaf. Kenapa? Maaf. Paham, Kak? Paham. Oke. Nah, berarti sekarang tuh rumusnya udah tinggal si misalnya F2X. Kalau F2X itu kan komponen F2 terhadap sumbu X gitu kan. Berarti ini tinggal F2-nya yang apa ya, yang resultan aslinya dikali dengan cos sudut di antara F resultan dengan sumbu X. Jadi cos alpha, which is 60 derajat gitu. Terus sama buat yang lainnya rumusnya. F2 kali cos beta, F2 kali cos gamma. Buat X ini Y, ini Z. Tuh. Apakah dapat dipahami? Maaf kalau kecepatan. Aman, Kak. Sudah paham. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut dulu ya. Ntar kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung tanya aja ya. Terus kita lanjut ke nomor 2. Nah, sekarang masuk ke nomor 2. If 700 Newton dan eh, if FB itu yang ini, 700 Newton nilainya, terus FC itu 560 Newton. Nah, ini kita harus determine the magnitude. Magnitude itu berarti resultan ya, sama koordinat direction angles. Gitu. Nah, koordinat direction angles nanti deh, ntar sekalian ya. Oke, sekarang jadi kita dapat 700 dan 500 Newton. Kita tulis dulu deh, diketahui. F itu 700 Newton dan FC 560 Newton. Nah, terus kita lihat dari gambar ini. FB itu kita udah dapat nilainya. Sekarang kita pengen tahu arahnya. Arahnya dia tuh ada panjang dari titik A ke titik C, ke titik B kan, gitu. Nah, sekarang kita pengen cari tahu panjangnya itu. Maka kita tulis AB. AB itu jaraknya kita ambil dari titik A, terus kita jalanin. Pertama, jalan turun dulu kan, turun tiang. Panjangnya berapa? 6 meter tingginya kan. Berarti minus 6 K. Karena Z kan, dia di sumbu Z. Terus kita kita boleh ke sini dulu atau ke sini dulu, itu terserah. Aku mau ke sini aja deh. Nah, kalau ini jaraknya 2 meter kan. Berarti ini sumbu X ya. Berarti positif 2I. Oke. Terus ini ke sini lagi sekarang. Kalau ini 3 meter berarti 3 karena ini J, karena Y berarti J ya. Terus ini negatif. Oke, kita langsung masukkan saja. Berarti 2I minus 3J minus 6K. Terus sekarang kita pengen lihat dari titik A ke titik C. Sama turun 6K minus 6K lagi. Terus kita lihat sini. Ini min positif positif 2J dan ke sini minus 3 sorry 3 eh 3I ya. Oke. Nah, sekarang tinggal masukkan aja 3I minus 2 plus 2J sorry minus 6K. Oke, kita udah dapat yang kita butuhkan, yaitu nilai gaya, nilai dari gayanya dan arahnya. Sekarang kita pengen cari tahu si, maaf, gue lihat catatan biar gak lupa. Kita kita cari unit vektornya. Biar unit vektor itu nanti tuh biar dikali sama gaya, biar dia tuh nggak mengubah nilai si gaya, tapi mengubah gaya itu menjadi Cartesian form. Jadi kita ubah gaya jadi Cartesian form.
kita tuh kalau mau bikin proyeksiin gaya tiga dimensi tuh paling gampang tuh pakai Cartesian ya, dalam opini saya. Seperti itu. Oke, sekarang kita ubah si AB ini jadi unit vektor. Jadi ini tuh unit vektor tuh kan kayak gini ya logonya AB. Nah, unit vektor ini tuh kita harus cari dulu deh resultannya. AB akar dari 2 kuadrat tambah minus 3 kuadrat tambah minus 6 kuadrat. Oke. Terus ini kalau dihasilin jadi 7 ya. Terus buat yang AC tuh juga sama. Aku tulis juga aja 7. Sama. Pokoknya dihitung aja sih. Oke. Terus hmm, kita pakai rumus ini AB. Kita pakai komponen vektor yang ini dibagi sama resultannya. Jadi ini tuh AB dibagi sama AB resultan. AB ini tuh 2i min 3j min 6k per 7. Ya, AB 2 per 7i minus 3 per 7j minus 6 per 7k. Nah, ini kita dapat unit vektornya. Terus sekarang kita cari unit vektor buat yang AC. Ini AC per gedenya AC. Berarti 3i plus 2 min 6. 3i plus 2j min 6k per 7 juga. 3 per 7i tambah 2 per 7j minus 6 per 7k. Oke. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak tentang kita mencari unit vektor ini? Takutnya gue salah. Bang, Oh ya? sorry Bang, izin motong, mau tanya. Itu yang buat di eh, apa namanya tali AB itu kenapa munculnya itu negatif 6K? Oke. Jadi kita itu eh, mementingkan jarak, mementingkan arah, gitu kan? Karena ini vektor. Jadi kita tuh mau nyari jarak dari AB kan? Nih, AB. Jadi kita tuh kalau kita nyari AB itu artinya dari A ke B. Kalau kita nyari BA berarti dari B ke A. Gitu. Jadi berbeda ya. Nah, jadi buat kasus ini kita lihat titik A yang mana? Titik A yang ini. Titik B yang mana? Titik yang ini. Oke. Terus kita pengen jalanin dari A ke B pakai komponen Z dan komponen Y dan komponen X. Nah, kita turunin dulu. Maksudnya kan kita kan ini kan masih jauh gitu ya dari sini ke sini. Tapi kita nggak boleh straightforward gitu. Nah, kita turun dulu pakai sumbu Z. Kalau sumbu Z dari A ke bawah berarti kan keturun kan. Nah, kalau turun, oke, jadinya negatif 6 Kak. Gitu. Apakah dipahami? Oke Bang, aman. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Ada yang lagi mau nanya? Tanya Bang, Oh iya, boleh. bisa tolong jelasin dulu nggak ya Bang yang untuk ubah gaya jadi Cartesian itu? Oh, ngubah jadi Kartesian. Iya. Oh, yang ini ya, unit vector ini. Iya. Oke. Ya, mungkin coba. Kayaknya gue hapus aja deh ya. Nggak apa kita bikin ulang. Ih, sih. Yang dari sini juga aja. Oke, kita ulang ya. Jadi,
Kita untuk mengubah gaya jadi Kartesian, kita perlu membuat unit vektor dulu. Unit vektor. Tapi sebelum kita membuat unit vektor itu, kita harus mencari resultan dari panjang vektor. Nah, panjang vektor itu yang ini, AB dan AC. Dari AB dan AC. Kalau resultan yang ditanya, kita sebenarnya sesimpel pakai Pitagoras. Akar dari 2 kuadrat, ya kan ini, terus wait, ditambah -3 dikuadratin, ditambah -6 dikuadratin, terus sudah kita hitung. Ini jadi akar, ini 4 tambah 9 tambah 36. Jadinya akar 49. Sehingga nilainya adalah 7. Oke, baru yang resultan si AB. Nah, terus untuk mencari si unit vektor dari AB, jangan resultan, jangan unit dulu deh. Kita cari yang resultannya AC ya sekarang ya. Jadi tadi tuh kita nyari resultannya si AB, sekarang kita nyari resultannya AC. Ini sama akar dari 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah -6 kuadrat. Nah, ini AC. Nah, ini sebenarnya sama sih. 9 tambah 4 tambah 36. Nilainya bakal sama. 49 yaitu 7. Nah, sekarang kita udah dapat yang resultannya AB dan resultan AC. Nah, rumus unit vektor. Kenapa kita nyari resultan? Karena rumus unit vektor itu adalah logonya tuh UAB ya. Pokoknya U, U-nya ini kayak unit gitu. Terus si vektornya itu tadi kita dapat, oh iya ini harusnya pakai ini ya. Gitu ya. Nah, ini si vektor AB-nya dibagi sama resultannya gitu. Vektor AB-nya adalah yang ini kan, 2i minus 3j min 6k. Kita masukin 2i plus 3j min 3j min 6k. Dibagi sama 7. Gitu. Jadinya ini dapat 2/7i minus 3/7j minus 6/7k. Gitu. Gitu. Terus UAC itu dapat A, AC yang ini per AC ini. AC. 3i plus 2j minus 6k. Dari yang ini ya. Terus dibagi lagi sama 7. Sama. Terus dapat UAC sama dengan 3/7i ditambah 2/7c dikurang 6/7k. Oke, gitu. Apakah sudah dipahami? Oke, Bang. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Nah, kita lanjut ya. Ini kita baru dapat unit vektornya nih. Nah, sekarang buat cari Kartesian, rumusnya adalah eh, unit vektor dari F itu kali sama si eh, F-nya. Tapi F-nya tuh kayak nilainya gitu loh. Jadi F ini tuh bentuknya vektor, F ini bentuknya nilai. Terus ini tuh bentuknya arah. Jadi arah kali nilai, ini arah kali nilai, bakal jadi Kartesian gitu. Nah, sekarang kita cari yang FB misal. FB. Nah, unit vektornya apa? Yang unit AB. Unit AB. Terus ini dikali vektornya
gaya si B. Bukan vektor, F force. Oke. Terus FB sama dengan UAB. Unit vektor AB kita masukin yang 2/7 ini. 2/7 I minus 3/7 J ditambah eh, minus minus ya minus 6/7 K. Oke. Terus dikali sama FB. FB-nya berapa? Ini ya, 700. 700. Nah, ini dikalkulasi boleh. Gue langsung aja ya, 200I dikurang 300J dikurang 600K. Nah, ini baru dapat FB. Nah, jadi ini tuh kayak bentukan kartesian dari si FB ini. Bentuknya kan tadi 700 Newton. Sekarang udah bentuknya jadi kartesian. Gitu. Oke. Mungkin sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak? Aman ya? Insya Allah. Bang, Oke. izin tanya lagi. Oh, boleh, boleh. Apa tuh? Em, Sebenarnya itu kan yang biasanya kita tahu kan kalau sumbu X itu dia eh, sejajar sama sumbu horizontal, yaitu sama vertikal, Z itu depan belakang. Nah, kalau misalkan posisinya di sini adalah kayak sumbunya itu diputer-puter tergantung POV dari si pembuat soal, itu tuh Hmm. gimana ya Bang, kayak cara cepat atau cara gampangnya kita memahamin kapan kita harus menandai suatu vektor itu dia plus, minus, kayak gitu-gitu sih Bang. Apalagi ditambah sekarang sumbu-sumbunya itu diputar gitu. Oh, oke, oke. Paham. Nah, jadi sebenarnya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya tuh, oh, mungkin di sini ya, tadi gue agak lupa juga, karena langsung. Sebenarnya tuh gue melupakan step, yaitu adalah menentukan sumbu X positif, sumbu Y positif, dan sumbu Z positif. Jadi tuh setiap soal, kalian itu boleh beda-beda. Yang penting dalam satu soal, itu harus sama. Jadi ketika kalian ngeset itu dari awal, itu harus konsisten dari awal sampai akhir soal itu. Tapi kalau kalian ganti soal, kalian boleh ganti lagi sumbu X positifnya mau yang mana, gitu. Kalau di sini, tadi tuh gue mengambil asumsi sumbu X, sumbu ini sumbu X kan, sumbu Y dan sumbu Z-nya. Ini tuh ke arah sini positif, ke arah sini itu positif, ke arah sini itu positif, dan ke arah atas itu positif, gitu. Jadi kalau sebaliknya, ya negatif ya. Sini negatif, ke sini negatif, ke sini negatif. Gitu. Nah, untuk soal-soal selanjutnya, oke, nanti gua pakai ini ya. Gitu. Oke, apakah dipahami? Masih bingung sih Bang, sebenarnya kan kalau Masih dari bingung. gambar tuh X, Y-nya itu tuh ini ya horizontal. Tapi ini kalau di convention yang kakak Bang Bang pakai tuh Y-nya tuh yang ke arah atas, sebenarnya masih belum kegambar di situ sih Bang. I-nya ke arah atas. Yang mana tuh? Ini kan kalau di soal tuh X sama Y-nya tuh ini kan ya di tanah atau di Betul. dasar horizontal gitu loh. Tapi Iya, kalau misalkan Z-nya itu dia ke atas bawah di bendera. Tapi convention yang digambarinnya itu tuh masih X sama Z-nya yang horizontal. conversion yang digambar. Iya, yang barusan Bang Ucup jelasin itu loh Bang, yang X, Y, Z yang barusan banget dibuat. Hmm, atau boleh tolong dicoret gak di bagian mana gitu? Yang kayak kurang pahamnya. Soalnya Nah, gue kurang nangkap dulu soal satu pertanyaan. Di annotate aja di Zoom ya. Bisa nggak? Kira-kira. paling gue screenshot dulu ya Bang, di bagian mana yang gue mesti. Oke. Coret nggak bisa. Hmm, oke. Gimana di screenshot terus kirim ke ini, ke chat. Siap, siap, siap.
Ini bang gue kirim. Hmm. Hmm, yang itu bang masih di situ. Oke, Kenapa nggak Y-nya yang ke atas? Z-nya yang ke atas. iya lagi, Astagfirullahaladzim. Jujur, ini salah gue, maaf. Sumpah, gue lagi sangat tidak fokus. Sorry, sorry, sorry. Bener, bener, bener. Ini Y, ini Z. Maaf, maaf, maaf. Tapi tadi ada salah lagi nggak? Gue yang lain di soal. Ini harusnya gini. Sebenarnya sih belum terlalu nggak juga sih bang, cuma tadi pas dijelasin langsung kayak wah kok beda ya gitu. Oke. Oke. Oke deh. Oke, berarti kayak gini ya. Sorry, gue ralat. Maaf, tadi gue salah. Oke. Apakah udah aman berarti? Gede ya? Aman bang, aman. Oke. Terima kasih atas koreksinya. Kita lanjut ya. Bismillah. Ada lagi nggak yang mau nanya tapi sebelumnya? Aman ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut. FC. Nah, tadi kita udah dapet FB. Gaya sih yang di sini. Ini FB. Sekarang kita mau yang FC. Yang FC kita dapatnya nih 560 Newton. Jadi rumusnya tuh sama, mirip kayak ini. FC vektor, ada garisnya di atas. Unit vektor A, C. Karena ininya kan C. Terus dikali FC. Nah, kita cari nih FC. UAC-nya berapa? Ini ya, 3/7 I tambah 2/7 J minus 6/7 K. 3/7 I tambah 2/7 J minus 6/7 K. Nah, ini sekarang dikali sama FC. FC-nya yang 560 Newton. Oke, sekarang kita dapat FC. Nah, ini tinggal dikali masuk ke dalam tiap unsur-unsurnya ya, I, J, K gitu. Ini dapat 240 I tambah 160 J dikurang 480 K. Oke, aman ya? Apakah ada yang mau ditanya dulu nggak? Pertanyaan sekecil apapun tanyain aja ya guys. Nah, oke, sekarang sudah dapat siap FC, FB dan FC. Sekarang kan yang mau ditanyakan magnitude. Magnitude itu kayak dari totalnya juga. Resultan dari total. Berarti kita cari dulu totalnya. F Cartesian ini udah total ya. Nah, ini tuh tinggal tambahin tiap komponen I dengan komponen I, komponen J dengan komponen J, K dengan K. 200 tambah 240 ya. I tambah minus 300 tambah 160 J, udah nggak muat. Tambah minus 600 minus 480 K. Nanti hasilnya adalah 440 I plus 460. Bentar. Eh, gue ada salah nggak ya? Oke guys, bentar gue cek dulu. 3C tadi. Oh iya. Oke, aman ya harusnya. Bener. Gue yang salah berarti. Tadi. Ini berarti jadi minus 140 J. Terus kalau ini dikurang 1080 K. Hmm.
Sekarang kita udah dapat yang Cartesian form dari F total. Sekarang kita nyari resultannya. Resultan. Berarti sama kayak tadi ya. Akar dari 440 kuadrat tambah minus 140 kuadrat tambah minus 1080 kuadrat. Nah, coba. Berarti tadi teman gue salah. Gue hitung ulang ya. Pakai kalkulator ini. Nah, ini hasilnya jadi... Upsi, agak nge-lag. Kok nge-lag sih? Oke. 1174,56 Newton. Oke. Nah, kita udah dapat magnitude. Ya. Sekarang koordinat direction angles. Tapi sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak, guys? Aman ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, direction angle ini, oh, kita tuh mencari dari, nah kayak dari ini, kita dapat resultan kan. Terus kita pengen cari sudut-sudutnya yang ini sekarang, gitu. Nah, rumusnya adalah untuk, jadi ingat kan kalau alfa itu yang terhadap sumbu X, beta terhadap sumbu Y, terus kalau yang gamma itu terhadap sumbu Z gitu kan. Sekarang cos alfa. Kalau cos alfa itu eh, yang resultannya terhadap sumbu X. Sudut di antara resultan dengan sumbu X. Nah, jadi cos alfa ini kita tuh mencari komponen si fx per total si f. Maaf, si f. Terus ditambah. Enggak, bukan tambah. Udah ini dong. Oke. Coba kita langsung hitung aja ya. Nah, komponen fx itu 440 dibagi sama 1174,56. 440,1174,56. Terus nanti kalian bisa cari pakai eh Arcos. Ya, bentar ini gue hitung dulu. Cos beta sama dengan minus 140 per 1174,56. Terus cos gamma sama dengan minus 1080 per 174,56. Udah ya, langsung gue hitung. Nah, ini berarti sudutnya adalah 67. Nah, terus ini beta sama dengan... Beta ada yang mau nanya nggak, guys? Ambil. Soalnya direction angle ini memang agak selain. Adakah yang mau nanya, guys? Aman. Oke. Terima kasih. Oke. Inilah jawabannya. Jadi kita dapat magnitude sama direction angles. Oke. Nggak ada yang mau nanya ya? Berarti kita lanjut. Kita lanjut ya. Nomor 3. Romeo Juliet. Nah, di sini kita harus memahami soal dulu ya. Soalnya ini agak soal cerita gitu. Jadi ceritanya tuh kayak, gue sih ngebayangin kayak Rapunzel gitu kan. Yang manjat-manjat itu kan. Nah, jadi si Romeo ini manjat ke atas gedung. Dia tuh kayak pengen jemput si Juliet. Ini Juliet, ini Romeo gitu kan. Terus dia pakai tali si Romeo. Nah, Romeo tries to reach Juliet by climbing a rope, which is not at a point A. Nah, di sini diikat gitu.
Terus any of the three segment of the rope can sustain a maximum of force 2 kilonewton. Jadi tiap tali-tali di sini dia kan ngasih gaya dari titik ini, itu tuh ngasih gaya ke sini TAB misalnya ya namanya. Terus dari sini ke sini TAC gitu. Terus dari sini ke sini W lah ya, weight si Romeo gitu. Nah, ini harus di bawah 2 kilonewton semuanya. Karena kalau udah lebih dari 2 kilonewton bakal putus karena nggak kuat tahannya. Oke. Nah, terus Romeo itu punya masanya 65 kilogram di sini. Terus ini kasus pertama kalau misalnya Romeo jemput gitu kan 65 kilogram aja. Terus yang kasus kedua itu kalau Juliet habis itu loncat dia, loncat ke Romeo gitu dijemput. Terus jadi kan gabung gitu. Nah, Juliet ini masanya 60 kilogram. Can climb down with Romeo. With Romeo berarti bareng kan? Berarti 60 tambah 65 gitu nanti bebannya. Nah, terus support your answer with appropriate free body diagrams and corresponding equation of equilibrium. Jadi kita pengen tahu talinya kuat enggak ya gitu. Oke, sekarang kita mulai dengan menguraikan gaya-gayanya. Ngerti gaya? Nah, gue gambar ulang aja. Ini diagram gaya. Terus kalian gue sambil gambar gaya ada yang mau nanya tentang salah aman ya? Kalau ada yang mau nanya langsung unmute aja. TAC. Ini si weight dari si Romeo gitu. Nah, weight ini since M kali G jadinya masanya 65. Nah, gravitasi ini saran gue kalau nanti kalau UTS-nya tanya dulu ke dosen yang nguji ini pakai 9,8 atau pakai 10. Kalau misalnya biasanya sih 9,8 ya kalau sekarang tuh. Jadi makanya gue pakai 9,8 juga aja. Jujur agak ribet, cuma ya udah aja lah. Ini tadi tuh kalau dikali itu jadi 637 Newton. Oke. Nah, sekarang, oh iya, tadi sesuai request. Maaf, tadi gue lupa. Kita bikin ininya dulu, positif dan negatif. Karena ini bentuknya dua dimensi, kayak gini. Ke atas itu Y, ini positif. Terus ke sini, X juga positif. Oke. Nah, hmm, sekarang kita uraikan yang TAB dulu. Karena TAB ini kan miring kan. Kalau TAC ini udah horizontal. Kalau yang ini udah vertikal. TAB ini belum. Jadi kita uraikan dulu. Nah, TAB ini di sini ada sudutnya 60 derajat ya. Oke, berarti kita uraikan dulu saja. Di sini deh, 60 derajat. Berarti ke sininya TAB kali cos ya. Cos 60 derajat karena dia diapit. Berarti ini TAB kali sin 60 derajat. Terus kita gambar ulang aja. Ini udah digantiin ya kondisinya. TA kali sin 60. TAB kali cos 60 derajat. Terus ini TAC, ini W. Nah, kalau udah gini udah gampang kan ya? Nah, sekarang kita pakai hukum Newton. Hukum Newton pertama. Nah, di sini kenapa kita pakai hukum Newton? Karena di sini ada diagram gaya. Terus kita pakai hukum Newton ke berapa? Kita pakai hukum Newton ke satu yang sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena bendanya diam. Bendanya nggak gerak kan. Yang gerak itu ya si Romeo-nya gitu, tapi bukan si titik A ini. Titik A ini nggak gerak kemana-mana gitu. Paling gerak ya udah cuma gerak-gerak goyang-goyang gitu kan. Tapi nggak gerak literally ke sana kemari gitu.
Jadi hukum Newton satu bunyinya sigma F sama dengan nol. Nah, di sini kita pakai sigma F eh, X dulu deh. Oke. Berarti kita lihat yang sumbu X doang. G-nya ada berapa? Ada 2. Nah, tadi dari sini kan ke kanan itu positif. Sehingga TAC yang positif ya. Ini ke kanan. TAC positif. Terus TAB itu negatif. Berarti dikurang TAB kali cos 60 derajat. Dengan 0. Sekarang kayak matematika biasa. Kita pindah si TAB kali cosnya ke kanan. Jadinya positif. Cos 60 derajat. Dapat persamaan satu. FY sama 0. Sekarang kita sigma FY. eh Berarti yang ke atas itu positif ya. Yang ini positif. Yang ke bawah negatif. Berarti ini TA kali sin 60 derajat dikurang W sama dengan 0. Jadi W-nya 637. Berarti kita pindahin W-nya ke kanan. TA kali sin 60 derajat sama dengan 637. Sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan 637. TA berarti dia dibagi 637 dibagi setengah akar 3. Yaitu hasilnya adalah 735,54 Newton. Oke, tentang FY. Nah, sekarang udah dapat. Kita masukin lagi ini persamaan 2. Kita masukin persamaan 2 ke persamaan satu. Kok TA sih? TAB. Maaf ya guys. TAB, 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 TAB. Gitu. Nah, sekarang kita masukin TAC sama dengan TAB kali cos 60 derajat. Sehingga TAC ini adalah 735,54 kali cos 60 setengah ya. TAC ini nilainya adalah 367,77. Newton. Oke, kita udah dapat dua, yaitu 735,54 dan 367,77. Kita melihat dua ini, apakah dia di atas 2 kilonewton atau di bawah? Dan ternyata di bawah 2000 newton. Karena kilo itu kan 1000 ya. Berarti kalau 2 kilo 2000 newton. Nah, mereka masih di bawah 2000. Berarti yang kasus A itu masih aman. Kita tulis kesimpulan. Karena TAB sama dengan 735,54 dan TAC sama dengan 367 Newton di bawah eh, di bawah 2000 Newton, maka aman. Nah, sekarang lanjut ke yang B. Karena waktunya udah hampir sedikit lagi habis, jadi agak dikebut ya guys. Nah, untuk yang B ini kita gambar lagi. Udah, kita langsung gambar yang ini aja. TAB kali sin 90 derajat. Nah, ini TAC. Terus ini W-nya udah ditambah sama si Juliet ya. Jadi
125 kali G. Gravitasi 9,8. Ini jadinya tuh, tadi gue udah hitung, 1225 Newton. Kita masukin langsung ke sigma F. X-nya sama, sigma FY-nya yang berbeda ya sekarang. 0. Nah ini TAB kali sin 60 derajat dikurang 1225 sama 0. Terus TAB kali sin 60 derajat 1225. TAB sama dengan 1414,5 Newton. Terus kita masuk lagi ke persamaan satu. Tadi yang ini. eh, TAC sama dengan TAB kali cos 60 derajat. Cos 60 itu setengah. Berarti TAC adalah 707,2 Newton. Nah, sekarang ini 1400, 707. Masih di bawah 2000. Karena TAB 1414,5 dan masih di bawah 2000. Ke aman juga. Oke, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Mungkin insya Allah aman lah ya. Nah, oke. Sebetulnya katanya waktunya udah mulai habis. Jadi baiknya gimana ya dari saya? Ini masih baru soal nomor 3. Maaf banget. Apakah gue harus lebih cepat atau kita langsung Q&A gitu? Mungkin balik lagi ke Bang Ucup sendiri kalau misalnya masih bisa bahas 2 soal lagi nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau langsung ke nomor 5 juga boleh. Oke, mungkin nomor 4 tuh kayaknya hampir sama. Atau nanti eh kayaknya gue bakal kelarin tapi nanti dikasih aja ya off record gitu. Terus langsung soal nomor 5 aja ya. Terus setuju deh soal nomor 5. Oke, makasih Reza ya atas tanggapan. Ini langsung nomor 5. Langsung cepat aja lah ya. Nah, kita baca lagi. Determine the resultant couple moment of three couples acting on a plate in the figure below. Nah, di sini tuh kita harus mengamati pasangan-pasangannya aja sih intinya. Nah, ini kita lihat 0,8 Newton kan, pasangannya sama ini. 1,8 kilo. Pasangannya sama 1,8 kilo juga di sini dia. Terus yang ini pasangannya sama ini. Oh, udah deh. Kita hitung. Momen satu. Momen satu yang F1,0,8. Rumusnya tadi F1 kali D. Gayanya dikali sama jarak di antara dua gaya itu. M1. F1-nya berapa? 0,8 kilo berarti 800 ya. 800 Newton kali D-nya 1,2 meter. M1. Ini nilainya adalah minus 960. Nah, terus kita lihat lagi. Ini ke kalau lihat yang merah F1 ini kan bikin dia kayak ke arah sini dan ke arah sini. Berarti dia itu clockwise ya. Searah jarum jam. Berarti dia negatif karena clockwise. Terus sekarang M2. Ini F2 kali D. M2 sama dengan 1,8 kilonewton. Berarti 1800 ya. Kali jaraknya adalah 0,9. M2 sama dengan 1620. Nah, di sini dia tuh clockwise juga ya. Wait. Ini kalau bentar gimana sih? Ini kebalik ya. Dia ke arah sini. Berarti dia counter clockwise. Berarti dia positif. Oke.
Nah, sekarang yang M3. Ini F3 kali D. Yang satu adalah gayanya yang M3 itu 1,2 berarti 1.200. Jaraknya adalah 1,5. Nah, kalau M3 ini nilainya adalah berarti 1.800 ya. Terus kita lihat di sini, muternya ke arah sini ya. Tuh, kalau diputar gitu kan. Nah, berarti ini adalah clockwise, yaitu negatif, searah jarum jam. Tuh. Nah, sekarang kita cari M totalnya. Tinggal M1 tambah M2 tambah M3. Ini 960 tambah 1.620 kurang 1.800. Dan hasilnya adalah, gue lupa kalkulasi ini. Minus 1.140 Newton meter ya satuannya. Nah, karena dia negatif, artinya dia adalah counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Hmm. Kina mana ya? Oke deh. Eh, kenapa nih cewek, Bang? Aku mau tanya, Iya, oh, boleh. Kenapa tuh? itu kan dia negatif. Kalau Mm-mm. negatif bukannya dia clockwise ya, Kak? Jadi sebenarnya tadi aku udah jelasin, bentar. Jadi aku tuh sebenarnya udah pernah jelasin di atas tadi di sini clockwise. Nah, di sini. Oke, lihat bagian yang ini aja. Counterclockwise dan clockwise. Nah, di sini tuh sebenarnya nggak ada ketentuan clockwise harus negatif, counterclockwise harus positif. Yang penting tuh kalian konsisten aja. Nah, di sini gue tuh tadi mengambil asumsi kalau counterclockwise adalah positif dan clockwise adalah negatif gitu. Jadi kalau misal kalian ambilnya counterclockwise itu negatif gitu, negatif. Terus counterclockwise itu positif. Nah, nanti counterclockwise ini, yang hasilnya ini bakal jadi positif gitu. Oh, oke, Kak. Berarti yang hasil resultan M-nya itu tipe ya, Kak? Karena dia negatif harusnya Oh iya betul. Maaf, maaf, clockwise. maaf. Oke, Sorry, oke. sorry. Thank Sorry, thank sorry, you, sorry. Kak. Oke, sama-sama. Maaf ya, gua peralat. Clockwise, betul. Oke, ada yang mau ditanya lagi, guys? Oke, sudah aman. Terima kasih, Salwa. Oke, makasih, Loren. Gimana nih, Wirza? Gua agak bingung. Ini udah 2138. Terus sempat ada yang nanya juga kan ya satu soal. Itu berarti gimana? Atau mending di off screen aja? Sejujurnya itu balik lagi ke penanyanya sih Kak kayaknya. Tadi tuh pertanyaannya tuh dari Fatin. Oh, Gimana? Fatin. Ah. Oh, ada Fatin nggak ya di sini? Ada Oh, ada. kayaknya. Oke. Gimana Fatin? Mau dibahas sekarang atau off screen aja? Nanti aku kasih gitu. Fatin, Fatin. Oh, Fatin lagi nggak ini kali ya. Lagi belum aktif. Vaksinnya jauh nggak sih dari kabar banget Halo? tuh berapa? Ini Berapa Fatin ya? belum? Ujung-ujungnya kepake banget kalau belajar pajak. Either itu buat Oh, bukan ya? Oke. Gimana tuh Wirza? Berarti? Mungkin off screen aja kali ya berarti. Em, Boleh Bang, makasih banget ya udah bersedia. Oke. Terima kasih juga. Berarti ini
kita cukupkan saja atau gimana? Atau ada yang mau nanya lagi nggak? Gue nggak apa-apa sih kalau ada yang mau nanya dulu tentang soal-soal tadi di atas. Adakah lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin udah ya. Oke, kalau sudah, eh gue bikin kata penutup dulu ya dikit. Oke, jadi makasih udah ngedengerin. Maaf kalau gue agak terlalu lama karena udah lama sebenarnya kayak nggak ngomong lagi. Jadi agak belibet gitu kalau ngomong. Terus mungkin ini insya Allah nanti gue selesain. Terus paling gue kirim ke Wirza ya. Mungkin kalau boleh Wirza kayak kirim ke yang lain. Terus tuh sebenarnya gue baru nemu juga. Kemarin tuh ada, gue dapat kuis apa? Selalu tes tahun lalu. Belum sempat gue bahas. Nanti kalau enggak, insya Allah gue kerjain dan besok gue kirim juga ke Wirza sekarang pembahasannya ya. Mungkin nggak bentuk record, cuma bentuk pembahasan aja gitu ya. Oke? Buat sekarang bahan-bahan belajar kalian. Oke, sudah itu aja Wirza. Terima kasih juga teman-teman semua.